udah ada toko di Prancis. Oh gitu. Iya. Berarti udah sampai ke luar negeri Pak? Udah kita tiap tahun. Soalnya kita punya beberapa toko di Prancis gitu ya. Itu kan di program di sana owner gitu. Iya. Kalau pertama berdirinya itu di Kalau waktu di Jogja, Jogja. kita tahun 90-an ya. Untuk toko awal berdirinya Oasis itu berarti di toko pusatnya berarti? Sejarahnya di Sosro Wijaya juga, tempatnya di Gang Satu. Oh. Itu dulu sejak bumi taruh sampai itu juga satu kontainer itu taruh sampai Berarti memang dari awal adanya toko ini itu emang udah menjual handicraft gitu? sudah memang Berbagai jenis gitu? iya. Awalnya kan owner itu kan seorang Belgium ya, jadi orang Oh. sering di Malioboro, terus dia pintu Tuhan gitu sampai sekarang punya beberapa pintu. Jadi kalau misalnya dari target pasar yang ditujunya itu kira-kira untuk siapa sih Pak? Kira-kira untuk lokal kah atau misalnya yang Semua wisata? semua kan kita punya slogan gitu. Mungkin dari Jogja untuk dunia lah bahasanya. Dunia. Itu slogan kita. Jadi kenapa dari awal itu emang pasaran nasional terus dibawa ke Prancis. Jadi kita juga memperkenalkan istilahnya sebagai Indonesia. Kalau untuk dari segi pemasaran tokonya itu Kak, kayak promosinya itu apalagi kan ini kan berdirinya udah lama gitu Iya. ya, apalagi dulu kan sempat covid nih ya Pak. Iya, Sempat covid kita jadinya pasti kan juga. Jadi kita istilahnya survive lah ya, dari awal. Kebetulan yang terakhir ini masih Pablo Taman itu menjadi booming TikTok lah ya. oh iya Itu lumayan ya Pak. Taman ya, alhamdulillah kebetulan ada influencer lah ya, istilahnya teman-teman kita dan banyak netizen yang foto-foto itu upload. Itu yang di Pablo Taman itu yang sekarang jadi primadonanya lah. Karena di sana kecil tempatnya, terus kita punya kesempatan di sini, kita punya ya siapa tahu nanti kan lebih banyak menampung customer lah dan lebih nyaman. Sama ini Pak, kalau misalnya kan tadi sempat pas lagi covid itu kan mulai dari TikTok kayak gitu. Nah, apakah penjualannya tuh kan sekarang kan yang bisa kita lihat kan penjualannya kan secara offline ya. Nah, kalau misalnya online shopnya gitu ada Online juga ada, di ada TikTok, juga di masing-masing toko kita sudah ada Instagramnya sama Shopee. iya. Ini biasanya juga kalau orang datang ke sini ada dua satu kayak gini kan. Biasanya itu sama TikTok atau nanti untuk mana yang menghandle kita pakai itu biasa. Kalau ini Pak mengenai kayak ini kan banyak nih Pak produksinya Bapak di sini tuh di toko ini tuh mintranya sama siapa sih Pak? Misalnya ada pengrajin gelangnya atau pengrajin anginnya ini tuh sendiri gitu Enggak, kita punya supplier aja. Jadi masing-masing daerah kita ada supplier kerjasama perkenalkan mereka. berarti tiap daerah tuh kayaknya di Bali itu juga ada suppliernya masing-masing ya Pak? Masing-masing ada. Kalau untuk dari seluruh barang itu biasanya banyak dibeli orang itu apa Pak? Macam-macam berapa banyak remaja biasanya saya ada dari beras,
tidak ada dicari di luar kita biasanya dalam sengaja ya seorang koleksi ya kolektor itu ada yang gitu ada yang bulat Berarti dari keunggulan produknya sendiri itu menekankan ke poin apa sih Pak? Misalnya ada beragam koleksi yang bikinnya tuh cuma beberapa gitu, jadi limited, atau dari segi jenisnya atau apa sih yang membedakan toko ini sama yang lain gitu? ya kalau kita istilahnya tidak misalnya mau anu ini kita dengan terima di istilahnya kerjasamanya jadi tidak ada salah satu keunggulan lah istilahnya kita semua dari customer berbagai umur atau apa kita kita memberikan pelayanan dalam apa kita Berarti kalau dari pengrajin luar ingin menjual produk seperti ini bisa kok bisa gitu ya Pak? biasanya malah kalau itu langsung dari online jadi kita nanti untuk pelaksananya jadi mereka membuat proposal lihatnya apa di kawasan corner di tempat di sini jadi Berarti keunggulannya itu bisa mewadahi pengrajin-pengrajin yang ada di sekitar ya Pak? semakin banyak pengrajin semakin suka soalnya sedengar saya dari online di luar ya mbak di Prancis sendiri itu hubungan dari negara lain khususnya Cina itu banyak banget mbak kita bersaing dengan negara Cina ya. Tahu sendiri kan Cina itu istilahnya dengan Kualitasnya ya Pak? ya satu kualitas dan kecepatan tapi kan kalau kita kan ya istilahnya kualitasnya memang benar-benar diutamakan jadi dan harga biasanya kita saing juga karena dari kecil kita dari kalau kerajinan tangan kan dari banyaknya suka untuk nyaman tapi nyatanya ya sampai sekarang kalau di Prancis itu bisa bertahan. Bisa bertahan ya Pak, alhamdulillah. Kalau sama bapak di sini tuh biasanya apa nggak sih Pak kayak konsumen yang dapat poin kayak produknya mungkin ada yang susah mungkin ada Apalagi dari online gitu ya, apalagi dari pengiriman. belum pernah alhamdulillah selama ini dari kita soalnya yang khususnya waktu yang prekirim tadi kita bungkus berdiri serapat mungkin seaman mungkin Biar menghindari yang kayak gitu dari ya Pak. untuk apa istilahnya ketika buatan customer lah Berarti Berarti banyak banget ya Pak ininya, iya mbak jenisnya. iya Terus ini emang light out di setiap tokonya juga dipajang kayak gini kan Pak semua. Jadi kan kalau misalnya ditumpuk sama dipajang beda ya Pak? iya Kalau di orang biasanya kan dilihat. di display gitu langsung di display dan ini pun bisa istilahnya langsung bisa dibeli gitu. Bukan pajangan aja gitu. Enggak pajangan aja iya. sama ini sih Pak, kan tadi sempat dibilang juga kan kalau misalnya dari si barang-barang yang di sini kan bukan dari pengrajin Jogja aja gitu kan. Nah ada yang dari Bali, mungkin dari pulau lain pun ada gitu. Nah pertanyaannya tuh kayak kan mungkin kok dari luar pulau sendiri kan itu pasti ada biaya yang pengirimannya kayak gitu. Nah itu tuh bakal ngaruh banget gak sih sama penjualan di sini mulai dari harga persatuannya? Ya sudah semua sudah diperhitungkan sama oleh masing-masing sedemikian rupa lah istilahnya kita nyari barang yang istilahnya bisa dijual lagi dan bukan untuk kepentingan sesaat jadi dari antara kita sama supplier itu saling menguntungkan untuk jangka panjang. Nah, soalnya bukan kali kita dapat barang kita jual tinggi besok nggak laku. Jadi untuk
jangka panjang lah. Berarti lebih ke sepertinya tuh kayak bisnis to bisnis. Jadi dari Bali pun ada pengrajin, emang ada bisnisnya di situ, terus Iya. dibawa ke sini buat bisnis juga di sini gitu. Iya. Jadi ada bentuk kerjasama Iya. jangka panjangnya. Iya, Dan emang. jadi itu juga kan bisa nge-press dari budget buat pengiriman kan? Iya. Karena kita bisa dari tempat ini pun bisa mesen secara berkala gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala untuk pengiriman dan kos di penjualan semua masih terjangkau. Berarti di setiap outlet tuh harganya sama kan misalnya di Hampir sama, hampir sama. berarti nggak mau menutup kemungkinan untuk buka outletnya itu di tempat-tempat yang ada pantainya ya Pak? Berarti kayak di Bandung nggak juga ya? Enggak juga. Ya kalau pesan orang tuh pasti kita bilang di sini apa istilahnya khas kayak di Bali. Cuma kita di Bali aja ya, semua sama lah. Jadi buat penempatan apa lokasi tokonya itu ya di tempat-tempat yang emang ciri khasnya itu terkait kerajinan, Iya, kayak Bali sama Jogja ya. iya. Kalau selama menjalani proses bisnisnya itu ada kendalanya mungkin pakai tantangan dalam berjualan. Ya ada sih ya, istilahnya dari kemarin aja lah tahun baru Januari sudah mulai seperti akhir bulan ramai lagi, jadi nggak bisa Tentu ya Pak. tentu gitu loh kan semua, tapi ya kita bersyukur lah istilahnya masih ada tamu undangan juga. Terus kalau untuk kayak mendekati lebaran itu biasanya ada peningkatan penjualan nggak? Kalau misalkan Biasanya kita tergantung ini weekend atau long weekend liburan. Ya, kalau keseharian tetap ada, tapi kan biasanya kan untuk Nggak seramai pas lagi libur panjang ya. yang